Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Prinasari, mahasiswa Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pautan gen. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya hidungmu itu bisa mirip dengan ayahmu? Kok bisa sih dalam satu keluarga itu mirip-mirip? Kalian tahu nggak nih, ternyata semua itu ada kaitannya loh dengan materi pewarisan sifat yang sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya. Ayo, siapa yang masih ingat? Bagus. Jadi perlu kita ketahui bahwa setiap gen yang ada di dalam tubuh kita itu membawa materi genetik yang nantinya akan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa kita bisa memiliki ciri atau sifat yang mirip atau bahkan sama dengan orang tua kita. Pada proses terjadinya pewarisan sifat ini, terdapat pola-pola dalam pewarisannya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu pola hereditas, yaitu pautan gen. Langsung saja kita simak video penjelasannya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut dengan lokus. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Nah, gen-gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan inilah yang disebut sebagai pautan gen. Nah, inilah contoh dari bentuk gen yang berpautan. Seperti yang dapat kita lihat bahwa di sini ada yang namanya kromosom homolog. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa pautan gen itu terjadi ketika di dalam kromosom homolog itu terdapat gen yang saling berdekatan. Sini dapat kita lihat bahwa gen 1 dan gen 2 ini berdekatan. Kemudian agar kita lebih memahami mengenai pautan gen ini, langsung saja kita masuk ke contoh kasus. Nah, di sini contohnya yaitu dilakukan persilangan antara tanaman ercis bunga ungu polen lonjong dengan tanaman ercis bunga merah polen bulat. Untuk memecahkan kasus ini, tentunya kita harus merumuskan masalah terlebih dahulu. Jadi, rumusan masalahnya yaitu bagaimana hasil perbandingan fenotip yang dihasilkan akibat pautan gen. Nah, ketika kita memiliki rumusan masalah, tentunya kita memiliki sebuah hipotesis, di mana hipotesisnya yaitu hasil perbandingan fenotip yang dihasilkan akibat pautan gen adalah 3:1. Nah, untuk mengetahui atau untuk menjawab rumusan masalah kita ini, tentunya kita harus melakukan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, kita harus membuat rancangannya terlebih dahulu. Jadi, rancangan percobaannya yaitu yang pertama adalah penentuan genotip parental. Kemudian ada yang kedua, itu pemisahan gamet. Dan yang terakhir yaitu persilangan sesama F1. Lanjut, langsung ke percobaan. Ya, ini dapat dilihat tadi contohnya kasusnya itu persilangan antara tanaman ercis bunga ungu polen lonjong dengan tanaman ercis bunga merah polen bulat. Langkah yang pertama tadi kita melakukan penentuan genotip parental. Di sini dapat kita ketahui bahwa genotip parental ungu lonjong itu P besar, P besar, L besar, L besar. Kemudian genotip parental ercis bunga merah bulat itu P kecil, P kecil, L kecil, L kecil. Kemudian kita lakukan pemisahan gamet sehingga didapat gamet P besar, L besar, dan P kecil, L kecil. Kemudian hasil keturunan yang pertama yaitu P besar, P kecil, L besar, L kecil dengan sifat ungu dan lonjong. Setelah didapatkan hasil F1, kita lakukan persilangan antar sesama F1. Yaitu ini dapat dilihat di sini ungu lonjong disilangkan dengan ungu lonjong. Kemudian didapatlah kita kalikan dengan menggunakan papan catur ya seperti ini. Ini dalam keadaan normal itu fenotipnya akan
berbanding 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sedangkan ketika terjadinya pautan, itu fenotipnya adalah 3 banding 1. Langsung saja kita analisis data. Dari percobaan tersebut dapat diketahui bahwa persilangan ercis bunga ungu polen lonjong dengan genotip parental P besar P besar L besar L besar dengan ercis bunga merah polen bunga bulat dengan genotip parentalnya P kecil P kecil L kecil L kecil itu menghasilkan keturunan pertama atau F1 yaitu ercis bunga ungu polen lonjong. Genotipnya itu P besar P kecil, L besar L kecil. Kemudian ketika dilakukan persilangan kembali antar sesama F1, maka menghasilkan keturunan F2 dengan perbandingan 3 banding 1. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini disebabkan karena adanya pautan gen antara gen P besar dengan gen L besar, serta alelnya yaitu gen P kecil dengan gen L kecil. Akibatnya, pada F2 hanya terbentuk dua macam gamet saja, yaitu P besar L besar dan P kecil L kecil. Nah, dari percobaan yang kita lakukan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hasil persilangan ercis bunga ungu polen lonjong dengan ercis bunga merah polen bulat itu menghasilkan keturunan dengan perbandingan fenotip 3 banding 1. Hal ini dikarenakan adanya pautan antara gen P besar dengan gen L besar serta alelnya yaitu gen P kecil dengan gen L kecil. Jadi hipotesis yang kita rumuskan tadi itu terbukti benar. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.